Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 9, baru 8 orang yang bergabung. Atau kita tunggu barang 10 menit lagi boleh? Biar semua, biar seragam. Takutnya nanti ada yang tinggal. Oke, Pak. Oke. Boleh, Pak.
Halo, halo, halo. Ada suaraku?
Baik, oke, kita mulai saja. Ini menunggu pun lama-kelamaan nggak penuh-penuh juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, banyak yang nggak bisa buka Pak aplikasinya Pak. Nggak bisa buka. Iya, itu di grup pada bilang banyak yang nggak bisa buka Pak. Di grup. Mau HP jauh nih. Boleh, ambil HP dulu. Ada. Mana screenshot yang nggak bisanya? Siapa yang belum bisa masuk? Kurang tahu juga, Pak. Ini Syahrul Akbar. Ya sudah masuk ini kan? Sudah Pak, tadi pada di lobby sudah kita masukin juga semua Pak. Oke, maaf karena ini tadi HP jauh kan, jadi nggak terlihat. Jadi apa yang kurang? Oke Pak. Oke, ini mungkin karena ini menggunakan aplikasi perdana, jadi masih bahasa kerennya mungkin gago, jadi nggak tahu mau yang mana di ini. Oke, sebenarnya ini ada dua versi, jadi bisa untuk versi kalau nggak mau diinstal bisa diambil versi webnya, jadi bisa langsung di web. Dan kalau misalnya mau diinstal, berarti versi aplikasi desktop. Oke, baik. Oke, sebentar. Oke, baik. Ini sepertinya gabung di kelas lintas angkatan. Jadi karena ini pun perdana, jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan sedikit waktu untuk perkenalan. Oke, mungkin untuk perkenalannya kita mulai dari Astri Ningrum dulu. Oke, nanti disebutkan nama, angkatannya, berikutnya motivasi atau motonya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Ningrum, angkatan 2018. Kameranya kalau bisa diaktifkan. Nggak tahu nih orangnya yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Ningrum, angkatan 2018, Teknik Komputer. Oke, tinggal di mana? Tinggal di Paibujuk Tunong Lorong C. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya kepada Awaludin. Awalul apa? Karena disingkatnya mungkin. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Awalul Zikri, angkatan 2019,
tinggal di Kuta Binjai, Aceh Timur. Oke, motonya. Mana, Pak? Moto hidupnya. Tuh, hidupnya apa, Pak? Ya, Berperan kerja, Pak. Hah? Moto itu semacam pedoman hidup. Oh, oke, sudah ada masukan itu. Kan mungkin di copy dari Google dulu kan? Moto itu semacam pedoman hidup. Tidak, Pak. Dia bukan nggak ini Pak, bukan nggak tahu tapi nggak ngerti apa itu moto. Oke, baik. Next saja dulu. Oke, berikutnya Dian, dipersilakan. Dian Fauzan kayaknya ya. Silakan. Mana Diannya? Ya Pak. Silakan. Baik, nama saya Dian Fauzan, NIM angkatan 2019, mahasiswa teknik komputer. Tinggal? Alamat? Tinggal di Birim Raya, Pak. Oke, motonya? Motonya, tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha. Itu aja, Pak. Oke, semangat. Semangat, Oke, Pak. berikutnya Pak Harul Reza. Oke, berikutnya Farul Reza. Silakan. Oke, kemana nih? Pak Farul Speakernya Reza. aktifin tuh, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Fahrul Reza dari angkatan 2019. 19. Oke, tinggal? Oh, tinggal di Perlak, Pak. Oke, moto hidupnya? Ya, bisa berguna lah untuk keluarga dan orang lain, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, Abdi Bagus Bimantara. Silakan. Oke, Abdi, bagus. Iya, Pak. Oke, silakan. Perkenalan dulu. Nama, angkatan. Nama saya Abdi Bagus Bimantara. Saya angkatan 2018. Alamat? Saya tinggal di Bayen, Pak. Oke, moto hidupnya? Gimana, Pak? Moto hidup. Oke. Ada untuk keluarga aja lah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya kita lanjut. Faradila. Oke, Faradila, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, angkatan 2021. Moto hidupnya, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Oke, baik. Alamatnya? Di Langsa, Pak. Ya, semua tinggal di Langsa kayaknya kan? Cuma di mananya? Kan itu. Siapa tahu mungkin satu kampung di kan? Lok Bani, Pak. Oke. Di baik, Lok Bani, terima Pak. kasih. Lok Bani. Ya, Pak. Oke, baik. Berikutnya Ihsan.
Oke, Isa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ihsan, saya angkatan 2019, bertempat tinggal di Langsa, Kampung Jawa Belakang. Moto hidup, tetaplah berbuat baik kepada siapa saja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya Imron Rosadi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Imran Rosadi, angkatan 2018. Ini Pak, mohon maaf nih Pak, kamera ininya, laptopnya nggak bisa nih Pak. Oh. Ya. Tinggal di Paya Bujuk Tunong, Lorong C. Motonya hidup berakal, mati beriman Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya Khairul Fani. Oke, Khairul Fani, dipersilakan. Kemana ini orangnya? Pak, tadi disuruh ngapain Pak? Saya sholat tadi Pak. Baru siap Pak. Oh, oke. Ini kan seharusnya bisa dicat ini. Iya Pak, lupa bilang tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Perkenalan. Nanti nama, tinggal di mana, berikutnya angkatan berapa, moto hidupnya apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Khairul Fani, angkatan 2019 semester 6. Moto hidup. Terus berguna bagi kehidupan sekitar. Oke, Pak. alamatnya? Alamat Kampung Masjid, Manyapait, Aceh Tamiang. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya Khairuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuna, mahasiswa Teknik Komputer, angkatan 2019. Saya tinggal di Kampung Masjid, Manyapait, Kabupaten Aceh Tamiang. Motonya, ubahlah hidupmu dari hari ini. Itu aja, Pak. Kan, berarti udah satu kampung ya kan? Khairul Iya, Fani Pak. dengan Khairuna kan? Itu. Jadi padahal udah apa istilahnya ini nggak apa-apa kan baru masuk. Jadi kadang udah selesai kuliah pun padahal satu kampung kan nggak tahu pun. Gitu. Oke, baik. Berikutnya Laila Kamila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Kamila Sari. Saya mahasiswi tahun angkatan 2020. Alamat saya tinggal di Karangbaru, Aceh Tamiang, Pak. Moto saya, lakukanlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Saudari Meli Sagala, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Agustia Sagala. Saya dari angkatan 2018, tempat tinggal Alumerbu. Moto hidup saya, jangan menunggu waktu, karena waktu tidak akan terulang. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Muhammad Erfiansyah, dipersilakan. Muhammad Erfiansyah. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan dulu. Mutia Khairun Nisa. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Khairunisa, tempat tinggal Aceh Timur, Kota Binjai. Saya
jurusan Teknik Komputer 2019. Oke, moto hidupnya? Hidup segan mati tak mau, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya Nadia binti Abu Hanifah. Persilakan. Oke, saudari Nadia binti Abu Hanifah. Persilakan. Oke, kita lanjut. Rian Alfian, persilakan. Oke, saudara Rian Alfian, persilakan. Oke, Rian, hello. Itu ada orangnya. Hidupkan dulu ininya, mic-nya. Halo Mas Rian, yang pakai peci. Tolong perkenalkan diri sendiri. Ustaz Rian. Syekh Rian. Oh, berarti lagi serius ini. Lagi Oke, zikir nggak dia apa. kayaknya, Pak. Berarti kita lanjut dulu. Rizky Fazril. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fazril, angkatan 2018, moto tempat tinggal di Kota Langsa, tepatnya di Sungai Paung. Moto hidup saya, kerjakan apa yang kamu cintai, maka kamu tidak perlu bekerja kepada siapapun. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sri Rahayu, Teknik Komputer 2019. Alamat Langsa, Lengkong. Moto hidupnya kerjalah kamu sebelum apa ya? Kerjalah kamu sebelum meninggal gitu. Sebelum sakit. Sebelum kamu dikerjain. Apa? Sebelum dikerjain apa? Sebelum Kerjalah dikerjain, kamu Pak. sebelum nikah. Oh, berarti melanjutkan ketawanya. Sri Rahayu. Ya benar, Pak. Oke. Oke, berikutnya Sri Ramadhani. Ayu Winingsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ramadhani Ayu Winingsi, angkatan 2019, tinggal di Sukaramai 1. Oke, moto hidupnya? Rahasia, Pak. Oh, berarti moto hidupnya rahasia itu. Oke. Iya. Rahasia atau nggak tahu? Bisa jadi sama. Oke, berikutnya kita lanjut ke Syahrul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semuanya, nama saya Syahrul Akbar, saya angkatan tahun 2018 Teknik Komputer. Saya tinggal di Kota Langsa di Kampung Tengah, mungkin satu kampung sama Pak Mutakin ya sekarang. Dan hidup saya adalah usaha dan doa merupakan suatu kewajiban, namun kesuksesan dan rezeki merupakan suatu kejutan. Itu ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, berikutnya Tiara Ariska. Persilakan. Tiara Ariska, persilakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Salam. saya Tiara Ariska, tinggal di Alur Manis, Kuala Simpang. Tahun 2018, Pak, angkatan. Moto hidupnya? Moto hidupnya, tetaplah hidup walaupun tidak berguna, Pak. Oke, baik. Oke, berikutnya kita lanjut ke Yayang Adatama. Silakan. Ayo Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Ardatama, atau biasa dipanggil Arda, angkatan 2019 dari komputer. Oke, tinggal di Karanganyar, Pak. Langsa, Pak. Kota Langsa, Karanganyar. Moto hidupnya, bagaikan lilin kecil di kegelapan, nggak perlu menjadi hebat, tapi wajib jadi bermanfaat. Ya, itu punya Google deh. Belum punya barang. Nggak, emang kita orang bijak mungkin kan. Oke. Berikutnya lanjut ke Muhammad Erfiansyah. Persilakan. Ada Muhammad Erfiansyah? Ada. Oke, lanjut ke Nadia binti Abu Hanifah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nadia binti Abu Hanifah, angkatan 2021. Moto saya, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Saya dari Kampung Melayu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, semuanya mungkin ya ada beberapa yang apa. Nanti kalau dari absen, presensi, ini sekitaran 30 berapa ya? 7. Nanti yang terdaftar 37 mahasiswa dan mahasiswi. Jadi di sisi lain ini campur dari angkatan 2018, 19, 20 dan 21. Itu. Oke, di sisi lain kalau misalnya yang angkatan bukan angkatan tua ya. Ini bukan angkatan tua. Ini maksudnya apa? Angkatan kakak-kakak atau abang kelas yang seperti 2018 kan. Cuma di sisi lain kalau bisa dalam semester ini sudah mengajukan untuk judul terkait dengan tugas akhir. Cuma kalaupun bisa dikejar, ya bisa. Di semester berikutnya sudah ini apa istilahnya? Sudah merampungkan tugas akhirnya. Jadi nggak termakan di semesternya. Jadi harapannya itu, jadi bisa cepat. Cuma beberapa ini sepertinya di semester ini ada juga yang mungkin angkatan sebelumnya di 2015 ya. Ada beberapa orang itu lagi tugas akhir. Jadi sudah proposal, jadi tinggal hasilnya saja. Cuma harapannya ada beberapa di angkatan 2018 mungkin bisa mengikuti karena untuk mata kuliah sepertinya sudah pada selesai ya. Jadi untuk pengabdian pun sudah ya. Sudah ya angkatan 2018? Belum Pak, KKN belum Pak. Tahun ini Pak. Oh KKN. Oh ya, berbarengan ya. Oke, berarti masih mungkin kalau sempat diajukan proposal bisa di semester ini, berarti untuk semester depan bisa rampung, jadi cepat selesainya. Jadi kalau lama-kelamaan itu tadi kan, malas juga iya kan, akhirnya karena nggak sering dipegang, itu tadi jenuh, akhirnya ya udah dilama-lamain, semester jalan terus. Dan di sisi lain ini sudah keluar aturan baru untuk jumlah total semester maksimal
7 tahun, jadi 14 semester. Jadi kalau kita nggak usah hitung sampai 14 kan gitu. Jadi kalau misalnya sampai 14 semester, begitu lewat semester 14 berarti semester 15, itu sudah namanya sudah hilang dari dunia ke Forlapan. Dunia Forlap maksudnya. Jadi nama Anda yang di Forlap, jadi hilang dengan sendirinya. Kalau bahasa lain mungkin di akademik disebut dengan DO. Itu. Jadi kan sayang juga udah kuliah udah beberapa tahun, tiba-tiba akhirnya menghilang. Dan di sisi lain sekarang untuk nomor ijazah itu sudah diakomodir dengan istilahnya PIN, penomoran ijazah nasional. Jadi syaratnya itu tadi. Jadi rekapan dari setiap mata kuliah yang diambil terdaftar di Forlap. Kalau tidak atau SKS-nya kurang, itu juga tidak akan keluar nomor seri ijazahnya. Itu. Jadi untuk sekarang sudah berlaku itu. Kalau misalnya di sebelumnya mungkin di angkatan sebelum 2018 berarti 2017 nggak ada ini. Jadi 2015 mereka pun di semester ini memang harus menyelesaikan. Jadi kan sudah mau jalan 14. Kalau semester depan berarti udah nggak ada lagi. Karena kalau sekarang kalau berbicara by system itu nama dan NIM otomatis hilang. Jadi kalau misalnya kita nggak rutin ngecek, jadi tiba-tiba memang hilang dengan sendirinya. Karena kenapa? Bahasa lainnya kan kalau berbicara database sudah dibuat limitnya. Ini berlaku sampai kapan? Berarti lewat dari situ dihapus dan terhapus dengan sendirinya. Sama halnya beberapa di email mungkin juga hal yang sama diterapkan. Mungkin lewat dari 2 minggu nggak dibaca, langsung dihapus otomatis. Itu. Sama halnya mungkin di beberapa aplikasi sudah menerapkan hal yang sama. Di Facebook sendiri kan 30 hari. Jadi kalau misalnya kita upload foto, jadi video durasi 30 hari otomatis dihapus. Dan ada pilihannya. Kalau misalnya kita nggak centang pilihan itu, berarti bisa masih digunakan. Itu. Kalau ini untuk sekedar informasi saja. Jadi di Forlap sudah menerapkan kondisi yang demikian. Jadi lewat 14 semester langsung dihapus otomatis. Jadi kalau misalnya di bagian operator dia mungkin nggak ngecek satu-satu. Jadi si mahasiswanya yang agak sedikit proaktif. Jadi ngecek sendiri. Jadi Anda sudah tahu NIM-nya, cek aja di Forlap. Itu. Forlap namanya sudah berarti sudah berapa semester, berapa mata kuliahnya sudah berapa totalnya. Karena total untuk lulusan S1 itu minimal 144 SKS. Itu. Ini sekedar untuk pemberitahuan saja. Jadi takutnya terlewatkan. Oke, itu. Baik, mungkin untuk mata kuliah. Oke, karena sebenarnya bukan agak sedikit berbeda. Kita ada beberapa mata kuliah ya emang bukan dipangkas, setengahnya. Jadi seharusnya namanya mungkin kan ada yang beberapa mungkin multimedia. Ini tambah web. Berarti pada saat mungkin kita tanyakan terkait dengan istilahnya silabus ya. Jadi di prodi jadi bingung juga. Jadi mau diajarkan apa? Kan itu karena ini kaitan kalau misalnya dari sisi mata kuliah kita lihat ini ada web dan ada multimedia. Kan itu. Berarti ini perpaduan. Sama halnya ada satu lagi mata kuliah apa tadi? Lupa saya. Mata kuliah organisasi komputer. Kalau misalnya kita lihat dari silabus keseluruhan di beberapa universitas, arsitektur dan organisasi komputer. Itu. Cuma di sini kita bukan saling menyalahkan. Cuma memang kondisi ya seperti itu. Cuma di sisi lain ini pun tidak bisa bukan dibuat kurikulum. Kalau kurikulum baru diberlakukan di mahasiswa lama, akhirnya semua dikonversi dan harus mengulang beberapa mata kuliah.
Jadi di pihak dari fakultas dan prodi mengambil kebijakan, ya udah berarti kurikulum yang sebelumnya diselesaikan. Jadi selesaikan dulu. Jadi kalau misalnya itu sudah selesai, yang lain baru mengikuti. Jadi kalau misalnya dipaksakan ini harus pakai kurikulum baru, jadi akhirnya konversi-konversi, contoh misalnya kalau dulu kan untuk Pancasila, pendidikan dan kewarganegaraan. Jadi kalau aturan baru sekarang itu dipisah dua-dua SKS. Jadi kan kacau lagi. Jadi harus ngambil. Dan itu mata kuliah wajib umum. Contoh misalnya kalau dulu kan untuk pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau sekarang dipisah, 2 jadi mata kuliahnya. Pendidikan Pancasila 1, pendidikan kewarganegaraan 1. Jadi 2-2 SKS. Itu. Jadi tidak mungkin dipaksakan. Jadi kurikulum biarlah. Berarti yang selesai ikuti kurikulum yang sebelumnya. Jadi selesai nanti yang masuk baru mengadopsi atau mengambil kurikulum baru. Itu. Mungkin apa istilahnya, kita tidak juga menyalahkan yang sebelum-sebelumnya. Itu. Yang penting kita selesaikan dulu. Oke, baik. Mungkin gambaran untuk yang akan kita pelajari di web multimedia. Ini gambaran. Oke, baik. Ini mungkin akan di-share screen-nya. Sebentar. Coba share screen. Oke. Share screen. Oke. Baik, sudah kelihatan? Untuk layar itu. Sudah kelihatan untuk layar Microsoft Word-nya? Kelihatan. Oke, baik. Oke, gambarannya ini. Berarti yang akan kita pelajari di sini dari sisi multimedianya. Cuma untuk multimedia kalau di sini secara umum dia memang dibagi ke dalam 2 kategori. Dalam 2 kategori. Oke, sebentar ini kita geser dulu. Oke, dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama ini berkaitan dengan konten. Konten atau bahasa lainnya mungkin isinya. Jadi isi. Yang kedua tentang komunikasi. Cuma kalau isi dari produksi, contoh misalnya di beberapa seperti YouTube. Jadi dia memang dilihat kontennya. Kalau kontennya kan pasti pada saat kita upload ditanyakan, ini diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak. Kalau misalnya kita centang untuk anak-anak, berarti di sisi lain itu nanti ada mungkin yang tidak difilter. Jadi tidak untuk anak-anak itu memang tidak nampak, tidak diinikan. Berikutnya karena ada yang filter kontennya. Jadi tidak semua konten bisa masuk. Jadi kalau misalnya ada dipilih untuk pilihan anak-anak. Itu. Kalau misalnya dari sisi komunikasi. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Dari sisi konten itu ada beberapa. Untuk konten kaitan dengan tulisan. Kadang-kadang kalau sekarang kan tidak menyebutkan mungkin menjas suatu suku itu. Jadi suatu bahasa. Itu. Jadi pornografi, porno aksi kan itu kaitan dengan tulisan. Berikutnya dengan audio, mungkin suara, video. Itu. Ini kaitan dengan konten produksi. Jadi animasi, gambar, interaktifnya seperti apa. Kadang pada saat kita menggunakan special effect. Special effect. Contoh kalau misalnya ini, di YouTube sendiri dia diberlakukan kalau misalnya kita mengambil beberapa musik. Kan kita ngambil musik. Jadi musik kita mungkin gunakan di mana? Kita ambil kalau durasinya
tidak boleh lebih dari 2 detik kalau nggak salah. Kalau misalnya yang ada copyright-nya. Itu. Jadi itu terkait dengan lisensi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan itu kena. Dan kalau misalnya dari pihak ini, YouTube langsung diblok akunnya. Itu. Ini kaitan dengan, kan ada efek-efek mungkin di video, kan kita apa istilahnya menggunakan background, latar. Biar ada musik lah, jangan terlalu ini, kaku. Kadang musik yang kita gunakan pun harus memang tidak yang berlabel ya. Gitu. Oke, baik, kaitan dengan komunikasi, multimedia komunikasi. Ini untuk media massa. Contoh di sini ada TV, dia ada aturan khusus kategorinya seperti apa. Mungkin di sisi radio seperti apa. Berikutnya film, media cetak, musik, game, entertainment, tutorial. Oke, baik. Kaitan dengan game juga komunikasi. Jadi kadang kan ada untuk media komunikasi sebenarnya banyak. Ini disebutkan beberapa. Ada mungkin melalui televisi, radio. Yang penting apa istilahnya untuk mempublikasikan atau menyiarkan itu bisa disebarkan secara luas. Itu musik, itu entertainment. Berikutnya tutorial. Ada beberapa tutorial, internet apalagi. Oke, berikutnya ini kaitan dengan fungsi dari web multimedia. Untuk fungsinya ada beberapa, ada sebagai cuma hanya untuk informasi saja. Berikutnya ada untuk jual-menjual, ini kaitan dengan e-commerce. Berikutnya kalau sekarang yang lagi ngetren kaitan dengan virtual reality. Oke, di dalam sisi virtual reality, ini mungkin ada beberapa aspek. Kalau misalnya di virtual, kalau sekarang kan sudah Facebook sendiri sudah beralih ke metaverse, kan itu. Jadi bahasa lainnya mungkin nanti apa istilahnya kita ada diri kita yang visual, yang di dunia maya. Jadi nanti ada transaksinya. Harapannya arahnya ke sana sepertinya. Cuma nggak tahu kita ke depannya. Nanti contoh misalnya seperti ini. Jadi kita ada rumah virtual. Jadi semua akan berbaur virtual nantinya. Jadi dikembangkan ke sana. Cuma nanti selebihnya kita lihatlah hasilnya seperti apa nantinya. Oke, dari sisi web multimedia ini sisi hiburan. Hiburan kan lebih dominan kalau untuk saat ini kita lihat. Jadi apalagi penggunaan apa istilahnya smartphone yang memang lumayan ya bisa dikatakan hampir mungkin setiap orang ada 2 atau 3 smartphone-nya. Itu. Oke, ini kaitan dengan game online, klip video, apalagi beberapa yang sosial media, ada TikTok atau yang lain sebagainya. Kan itu. Oke, berikutnya pelatihan. Ini berbasis web atau disingkat mungkin WBT. Ini menyampaikan instruksi melalui web. Jadi memang murni di beberapa kalau misalnya di kampus di luar itu ya online semua. Jadi nggak ada lagi tatap muka secara langsung. Jadi tiba-tiba sudah wisuda. Itu. Berikutnya di sisi lain ada keuntungan dan kerugian juga menggunakan web ini berbasis multimedia. Cuma dari sisi keuntungannya ini ada beberapa, dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Berikutnya belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori, istilahnya mandiri, jadi belajar sendiri. Jadi hanya dikasih tutorial, jadi kita pelajari sendiri. Jadi itu. Jadi ini apa istilahnya sisi untuk pendidik atau dari dosen atau ini cuma mengarahkan saja. Jadi selebihnya kontribusinya dari mahasiswa. Oke, berikutnya kinestetik peserta didik, istilahnya karena sering diasah, makanya apa istilahnya lama-kelamaan terbiasa. Itu. Kadang mungkin ada beberapa, bukan beberapa ini, mahasiswa kadang kan
ada mendapat memenangkan hibah atau apa. Padahal di belakang itu dosennya. Jadi yang didorong mahasiswanya. Itu. Oke, berikutnya bahan yang lebih menarik dan menyenangkan. Ini sudah pasti kalau dari sisi keuntungannya. Kenapa demikian? Mungkin banyak hal yang bisa dilihat. Oke, berikutnya banyak ide-ide yang lebih mudah untuk menyampaikan. Mungkin kalau di sisi lain seperti yang tadi disampaikan, apa istilahnya? Lebih ini, seperti tadi disampaikan, kan dominan, bukan dominan. Mungkin kalau di kelas agak sedikit, apa istilahnya? Kaku ya? Kaku. Mungkin kalau di Zoom seperti ini, menggunakan media, mungkin agak sedikit lebih ceria. Jadi kelihatannya, jadi kalau ketawa, kan gitu. Kalau di kelas sepertinya tegang semua, nggak tahu. Mungkin juga faktor media juga. Ini menggunakan media yang lain, jadi virtual, kan? Media virtual mungkin sedikit lebih bagaimana gitu kan? Itu. Oke, berikutnya dari sisi kekurangannya. Ini kekurangan yang pertama, sisi waktu dan biaya untuk pengembangannya. Bahasa lainnya mungkin adalah konten-konten terbaru kan itu. Jadi juga ini dari sisi kekurangannya. Berikutnya kompatibilitas atau waktu download. Ini yang secara umum kaitan dengan image, grafik. Ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya pernah mungkin membuka sebuah website yang isinya video atau gambar, image. Jadi itu kalau dari sisi apa istilahnya memakan bandwidth itu lebih besar. Karena untuk membuka video itu memang lumayan dominan. Jadi tiba-tiba kalau misalnya mungkin Anda baru membeli paket data mungkin 2 GB atau 4 GB, jadi mungkin nonton YouTube saja. Mungkin 2 hari atau 1 hari selesai, habis. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi banyak bandwidth banyak paket yang diakumulasi. Jadi perlu banyak. Jadi kalau misalnya di sisi lain, kalau misalnya seorang programmer, dia lebih menggunakan menghindari yang namanya GUI, Graphic User Interface. Dia lebih dominan menggunakan tag. Kenapa demikian? Karena kalau tag yang pertama ringan, itu. Jadi kan tag, kalau misalnya di server itu tag semua. Menggunakan, mungkin tergantung bahasa yang digunakan. Jadi tag semua. Kalau misalnya kalau bisa graphic user interface itu dihindari. Kenapa demikian? Karena memerlukan resource yang besar. Itu. Mungkin beberapa seperti kalau di server sendiri itu kan dominan kalau kita lihat menggunakan Linux kan. Linux salah satunya itu. Jadi diminimalisir, jadi bermain dengan tag. Jadi kalau bermain dengan tag, bahasa lain kita harus sering sering praktek dan sering mencoba. Karena kalau tag, kalau misalnya dihafal itu lama. Jadi kalau misalnya kita lihat visual, kayaknya lebih cepat. Cuma itu tadi, resource yang dibutuhkan besar. Oke, baik. Berikutnya itu oke. Elemen multimedia. Ini elemennya ada dari tag. Untuk tag pun ada banyak fontnya, jenis font yang digunakan. Hampir kalau dominan kalau misalnya di web beberapa serif atau sans serif. Ini kaitan dengan judul, itu juga dilihat. Oke, berikutnya kaitan dengan gambar atau grafis. Cuma ada beberapa di web memang menyediakan gambar gratis. Jadi pada saat kita mungkin memerlukan beberapa gambar, langsung biasa di Google. Kadang ada juga beberapa gambar itu berbayar. Jadi kalau misalnya kita tempelkan misalnya di jurnal, di buku atau di mana, itu kalau diklaim oleh orangnya,
yang memiliki gambar itu tersebut, itu kita harus juga kena ini. Apa kalau sekarang undang-undang ITE itu. Ini kena juga. Karena tidak bisa sembarangan. Karena ini kaitan dengan hak cipta orang. Makanya kadang beberapa kalau bisa untuk dokumentasi diambil sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada baru diambil dari yang lain, cuma disebutkan sumbernya dari mana. Itu. Ini kaitan dengan kalau sekarang kan maraknya kaitan dengan plagiat-plagiat kan itu. Jadi untuk menghindari itu similarity, plagiat, cek itunya. Untuk menghindarinya mungkin disebutkan sumbernya dari mana diambil. Jangan bahasa lainnya punya orang kita klaim punya kita. Itu. Cuma kalau dari sisi untuk jurnal pun sama. Kita nantinya menulis jurnal. Jadi kalau misalnya nulis skripsi juga dicek nanti plagiatnya berapa persen. Kalau untuk keseluruhan itu tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu dipertanyakan. Sepertinya bahasa lainnya kalau dulu mungkin bisa copy paste kan. Oke, mungkin ada temannya ngambil tentang A misalnya di desa B. Jadi kita ambil hal yang sama di desa lain. Kalau dulu memang diperkenankan. Kalau sekarang sudah semua disimpan di internet. Jadi ketahuan. Jadi pada saat menggunakan cek untuk plagiatnya itu ketahuan diambil dari mana. Itu. Jadi dihindari. Oke, berikutnya dari gambar itu kaitan dengan visual. Untuk gambar pun ada ini. Oke, ini sedikit kaitan dengan gambar nanti berpengaruh ke ini, ke pikselnya. Jadi bahasa lain, semakin kecil pikselnya, semakin jelas kualitas gambarnya. Dan di sisi lain berefek ke semakin besar daya atau tempat penyimpanan. Itu. Itu kaitannya. Jadi pikselnya semakin kecil, kualitas gambarnya semakin jernih, semakin jelas. Semakin jelas dan filenya semakin besar. Jadi perlu atau butuh tempat penyimpanan yang lebih besar. Makanya kalau sekarang beberapa smartphone dia menawarkan selain penyimpanannya, memorinya besar, baik penyimpanan internal atau eksternalnya, itu. Dan piksel untuk kameranya diperbesar. Jadi kalau bahasa lainnya tingkat jerawat yang halus saja kalau pas di zoom nampak dia. Ini. Itu pikselnya sudah semakin kecil. Cuma kalau misalnya beberapa yang sebelumnya pikselnya besar, cuma pada saat di zoom pecah. Itu kaitan dengan. Oke, baik. Sebentar. Oke. Yang penting ada gambaran. Oke, kaitan dengan itu. Oke, berikutnya untuk format di gambar itu sendiri. JPEG itu sebenarnya banyak formatnya, tergantung mau untuk apa. Ada format ini berbentuk GIF, berikutnya PNG, ada JPG, itu. Nanti ini menyesuaikan. Oke. Oke, untuk contoh ini seperti ini. Ini yang GIF, ini PNG, ini JPG. Dari sisi hasilnya kurang lebih ini. Jadi kadang untuk jernih tidaknya suatu gambar itu juga kalau bahasa lain mungkin di kamera kaitan dengan resolusi. Itu. Oke, berikutnya kaitan dengan animasi. Di mana ini animasi ini merupakan simulasi gerakan yang dihasilkan. Oke. Untuk di animasi kalau sekarang kan sebenarnya dominan. Jadi beberapa bisa digunakan untuk membuat animasi dan ada beberapa juga aplikasi yang kita nggak harus lagi mengeluarkan berpikir ekstra. Jadi ada aplikasi tinggal ambil. Jadi itu. Oke, cuma yang kaitan dengan animasi, kalau bermain dengan animasi, dominan harus menyediakan space untuk RAM yang agak sedikit lebih besar. Karena kenapa demikian? Karena pada saat di render
render animasinya itu yang dominan memang luar biasa lama. Apalagi kalau misalnya masih menggunakan Pentium, tadi yang dulu. Kalau sekarang orang sudah Core i5 berapa? Itu. Jadi kalau misalnya, cuma di sisi lain kalau misalnya kita pertama menggunakan komputer sudah memang yang tercepat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang lambat itu terasa. Cuma kalau kita belajar sebelumnya memang yang komputer yang lambat, kita nggak biasa aja. Itu juga berefek sebenarnya kalau dari sisi multimedianya. Oke. Berikutnya kaitan ini beberapa untuk animasinya. Ini berikutnya juga untuk dari sisi audio. Kadang mungkin beberapa kalau misalnya kita menggunakan web browser itu kadang nggak support. Kita harus install aplikasi tambahan supaya video atau audio yang kita putar itu support. Contoh misalnya kalau oke lah kita copy video di YouTube, copy, berikutnya kita pindahkan ke TV, mungkin simpan di flash disk, kita putar di TV, itu tidak mau diputar kadang. Kenapa? Karena kalau di TV dia hanya support MP4, MP4. Itu. Kalau misalnya kan beberapa yang biasa dikopikan kan banyak, ada yang MKV, banyak dot-dotnya di belakang. Itu. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan. Kadang ini kok nggak support, di sana bisa. Kadang hal ini juga beberapa mungkin abang lighting atau kakak lighting. Jadi pada saat kaitan mengambil dengan animasi, jadi pada saat dijalankan, demo lah. Demo, oke Pak ini sudah jadi. Pada saat di demo, error. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kadang nggak support. Kadang antara satu laptop dengan laptop yang lainnya juga sama kondisinya. Kadang ada beberapa hal yang memang tidak didukung. Itu. Oke, kalau salah satu contoh yang paling dekat seperti ini, merek smartphone yang merek Xiaomi. Itu kan semua bisa, jadi seluruh remote dia merajai. Jadi nggak ada remote ASI pakai Xiaomi kan? Itu, tinggal tekan, oh TV tekan itu. Kan semuanya itu. Cuma di sisi lain, kalau misalnya merek yang lain kan nggak mau dia. Itu, kadang ada positif dan negatifnya. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Oke, berikutnya sedikit lagi kaitan dengan video juga sama. Jadi video ini ada beberapa, ada MP2, MP4 gitu. Oke, berikutnya kaitan dengan situs web design. Ada beberapa juga. Ini kaitan ujung-ujungnya. Jadi supaya bahasa lainnya tampilannya supaya lebih bagus, videonya mantap. Kalau misalnya ada gambar, gambarnya tidak pecah. Itu. Cuma kalau berbicara multimedia, keseluruhan itu. Berarti kalau misalnya multimedia digunakan untuk pembelajaran, dominan memang oke, gambaran awal mungkin demikian. Cuma di sisi lain nanti kita menyesuaikan. Oke, ini beberapa navigasi untuk pengembangan multimedia. Sebenarnya menyesuaikan. Itu. Oke, baik. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini kayaknya ada yang raise hand tadi. Ini Rizky Fazri. Mungkin ada mau dikoreksi atau mau disanggah? Maaf Pak, sebelumnya ada teman satu yang belum bisa masuk sampai saat ini. Namanya Julianda, Pak. Julianda? Ya. Udah masuk Pak. Pak udah masuk Pak. Oke. Oh udah ya. Hadir. Oke, mungkin karena baru masuk. Oke, perkenalan dulu. Namanya, alamat di mana, berikutnya angkatan. Ya, angkatan berapa? Berikutnya moto hidupnya apa? Dipersilakan. Muhammad Julianda. Kameranya jangan lupa diaktifkan. Biar yang lainnya tahu. Ini nggak tahu orangnya yang mana. Oke, silakan. Oke. Muhammad Julianda.
Mana orangnya? Udah menghilang ini. Oke, beda. Oke, baik. Kita beralih ke Muhammad Elfiansyah itu ada. Oke, silakan. Ya tadi hall ya. Oke, Apa tuh, Muhammad Pak? Elfiansyah. Lagi baru sampai nih, Pak. Oke. Pak, Bang Elfiansyah belum tahu Pak nih tentang motonya. Tolong perkenalkan Moto dulu apa? Bang Elfiansyah. Di gunung dan tanya moto. Enggak, karena ada adik-adik kelas ini kan yang mau kenal abang lettingnya kan itu. Jadi siapa tahu mungkin istilahnya, nggak tahu kita kan. Oke, silakan. Yang motonya apa nih, Pak? Nama saya Muhammad Elfiansyah, semester 8. Alamat di Tengah. Oke. Apalagi Pak? Moto hidupnya? Moto hidup apa ya? Moto sih nggak ada. Kegiatan sih ada, kerja di Kementerian Agama. Moto apa moto hidup, Pak? Saya pun masih bingung moto hidupnya apa. Karena baru pulang, belum konsen kali, Pak. Baru sampai jadi nggak konsen kali. Oke, baik. Kita lanjut ke Muhammad Julianda. Oh ya, Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda. Saya tinggal di Sungai Raya, Kampung Labuhan Gede. Saat ini semester akhir ya, Pak. Udah gitu ya, Pak kan? Semester akhir apa ya? Apa akhir kuliah atau akhir apa ini? Akhir kuliah, Pak. Akhir kuliah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah akhir kuliah. Ya, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin berikutnya di ini. Oke, sedikit lagi. Ini kaitan dengan penggunaan bahasa sih. Ada XML. Ini untuk menggunakan bahasa yang dirancang memang khusus untuk penyampaian informasi melalui www website. Seperti HTML itu. Oke, ada beberapa. Nanti coba kita telusuri satu persatu. Cuma di sisi lain dicoba kan ini ada dari keseluruhan ada 37. Jadi 37. Kalau misalnya satu kelompok 4 orang, jadinya berapa kelompok? Kelompok, Pak. 9. 9 atau 8? Ada lebih? 9 satu kelompok. Lebih 1 orang, Pak. Oke, berarti beruntunglah dia, kan itu. Berarti 9 ya? Oh, ini, Dek. 9. 9 ada satu kelompok yang 10, Pak. Oke, 9. Oke, baik. Berarti 9. Oke, untuk tahap awal berarti oke, untuk pembagian kelompoknya nanti di-list-kan di ini, di grup WA saja dulu. Nanti sebelumnya baru nanti kita masukkan ke Edmodo-nya. Jadi nanti ada kelasnya diundang. Jadi konsepnya sama. Untuk semester ini kita coba agak sedikit berbeda. Berbeda dalam artian kalau mungkin di semester-semester sebelumnya itu nilainya per mahasiswa. Jadi kalau sekarang kita mengadopsi nilai per kelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya bagus, ya udah mendapat nilai bagus semua. Kalau nantinya kelompoknya nilainya kurang, ya udah berarti kurang semua. Jadi ada 4 orang, keempat-empatnya sama. Jadi dipangkas sama rata. Jadi kita coba untuk kondisi semester ini coba kolaborasi. Jadi berbagi antar sesama. Jadi kalau misalnya di semester berikut sebelumnya mungkin kita masing-masing. Jadi masing-masing. Kalau sekarang kita coba kolaborasi.
Jadi untuk apa istilahnya pemilihan kelompok mau kelompok yang mana, dilistkan saja. Mari dibuat kelompok 1, 2, 3. Nanti anggota kelompok 1 siapa-siapa saja. Itu. Oke, itu tidak dibagikan. Jadi tinggal dikondisikan saja. Ya. Pak, izin Pak. Ya, oke. Saya baru masuk setengah jam yang lalu baru masuk. Jadi ini maksudnya kelompok seperti apa Pak? Ini kita ada kegiatan apa Pak? Saya kira. Paling nanti pembagian kelompok, kan ada beberapa tugas yang akan diberikan, itu. Jadi presentasi dari tugas akhir. Itu, arahnya ke sana. Nanti untuk sesi penilaian, berarti diambil untuk nilai kelompoknya. Jadi kalau misalnya di kelompok itu dapat nilai 100, ya udah 100 semua. Seluruh anggota kelompok. Kalau misalnya dapat nilai 50, ya udah berarti seluruh anggota kelompok mendapat nilai 50. Gitu. Jadi kalau misalnya di semester yang sebelumnya mungkin kita mainnya tunggal, sendiri-sendiri. Jadi biarpun kelompok seadanya. Ini tetap nilainya sendiri. Kalau sekarang, untuk semester ini kita coba nilainya satu kelompok. Itu. Jadi untuk tugas nanti menyusul. Karena lagian ini kan apa istilahnya menjelang Ramadan. Jadi Ramadan mungkin kita siasati. Jadi mungkin ya pembagian kelompok salah satunya mungkin apa istilahnya tidak terlalu bukan tatap muka. Menyesuaikan nantinya. Jadi kalau misalnya bisa disiasati dengan mengerjakan tugas itu. Arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya ini kan istilahnya bukan ribut. Kaitan dengan mungkin ada mau tarawih kan? Dan itu. Arahnya ke sana. Pak izin Pak, sebelumnya minta maaf saya Pak. Ini Pak, untuk MK web multimedia Pak kan? Ya. Bukannya untuk MK ini kami yang di semester 8 aja yang hadir di saat ini Pak? Atau ada mahasiswa-mahasiswa ini? Iya Pak, maksudnya MK ini kan untuk kami semester 8 Pak kan? Oke, baik. Ini. Oke, dimatikan mic-nya dulu. Ini ribut terlalu ini. Ini. Untuk mata kuliahnya memang mata kuliah semester 8. Yang ambilnya kan bebas. Itu. Sementara yang tergabung di kelas ini apa istilahnya? Mulai dari angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021. Itu. Jadi bukan hanya 2018 saja. Untuk mata kuliah, iya betul memang di semester 8. Untuk mata kuliahnya. Cuma kalau yang ngambilnya kan anggota orang yang tergabung di kelasnya kan beda-beda. Cuma di sisi lain, kenapa bisa mengambil yang lainnya? Itu salah satunya mereka lanjutan dari D3. Kalau dari D3 kan mata kuliahnya sudah habis ya. Jadi akhirnya diambil sembarang. Yang penting mencukupi 144 SKS. Itu. Cuma selebihnya nanti ini kan ada direkam juga. Jadi bisa apa istilahnya? Nonton kembali lah. Mungkin terkait dengan pertanyaan Muhammad Julianda tadi. Sebelumnya sudah pernah jelaskan. Mungkin ada di itu. Oke, baik. Ada tambahan yang lainnya? Ada? Nggak ada? Oke, itu. Dibagikan kelompoknya. Kalau bisa, untuk kelompok itu bisa berbaur. Contoh misalnya. Kan kalau misalnya, janganlah apa misalnya, bukan ego sih. Kalau misalnya 2018 ini, semua 2018 itu. Minimal ada 2021, 2021 kan itu. Itu alangkah lebih bagus bisa berbaur. Mungkin ya sharing-sharing lah. Sharing lah artian ada ilmu baru kan itu. Harapannya. Cuma nanti yang menyesuaikan. Yang penting untuk pembagiannya dikembalikan. Itu. Oke, ada oke. Furhan ini udah mau selesai baru masuk. Oke. Ada lagi? Ada? Ada? Pas?
kurang lebih itu. Berarti gambarannya nanti dibagikan kelompoknya, tinggal di list saja di ini, apa istilahnya, di grup. Karena sudah dibuat grup WhatsApp-nya. Nanti tinggal di list saja, berarti kelompok 1, anggota kelompoknya disebutkan. Berarti nanti jadinya 9 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Itu untuk penilaian, berarti nilainya diambil per kelompok. Jadi kalau kelompoknya bagus, baguslah semua. Kalau misalnya tidak, itu dari tadi. Kalau misalnya tidak bagus, berarti sama-sama. Jadi harapannya semua bagus. Kan demikian. Oke, ada yang mau ditanggapi? Tidak, Pas? Perintah tugasnya apa ya, Pak? Untuk perintah, untuk tahap awal. Oke, untuk tahap awal dibuat dulu grupnya. Udah? Atau kelompoknya. Sudah jadi kelompok, nanti ada instruksi berikutnya. Karena mungkin langsung sekali diberikan instruksi, takutnya nanti tidak tercover keseluruhan. Jadi bertahap. Jadi yang tahap awal dibuat dulu grupnya atau kelompoknya, anggotanya siapa. Siapa-siapa saja, berarti satu kelompok, jumlah anggotanya 4 orang. Oke? Berarti untuk tahap awal itu dulu. Kelompok dikirim ke grup ya, Pak? Dikirim ke grup. Jadi langsung dituliskan untuk Pak, ya. izin Pak, materi hari ini di-share kemana nih Pak? Untuk materinya? Nanti Materi kalau oke. Di-share kemana nanti Pak? Kalau grupnya nanti kelompoknya sudah jadi, nanti ada informasi berikutnya. Yang penting dari ini pasti masuk dah semuanya. Itu. Aman Jo. Oke Pak. Oke. Baik, mungkin ini ada yang beberapa yang masuk, kita perkenalan dulu biar saling mengenal. Oke. Ini ada Kufran. Oke, dipersilakan untuk perkenalan. Oke, Kufran. Ini kemana? Orangnya ada. Kufran? Oke, kalau nggak ada berarti lanjut ini. Fatul Jannah. Oke, silakan. Fatul Jannah. Atau menghilang orangnya ini. Oke. Baik, kalau misalnya oke, Kufran, dipersilakan. Iya, Pak. Dihidupkan kamera. Ya, dihidupkan kameranya biar teman abang atau adik lightingnya biar tahu. Lagi di luar, Pak. Hah? Lagi Kameranya, di luar. Ya, kameranya bisa diaktifkan. Gelap, Pak. Sama aja, Pak. Gelap? Iya. Oke, baik. Berarti itu dulu. Nanti di ini terkait dengan kelompoknya sudah dikirimkan. Nanti instruksi berikutnya akan diberikan. Dan untuk bukan mensiasati, kita untuk menggunakan LMS yang namanya Edmodo, mungkin di beberapa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan, berarti kita menggunakan kembali. Cuma di sisi lain karena mungkin sebelum-sebelumnya mengirimkan beberapa tugas ke email dianggap kurang efektif karena pada saat pengambilan kembali itu merepotkan. Jadi kalau misalnya di LMS akan sedikit memudahkan. Jadi kalau misalnya Anda tergabung dalam grupnya, itu bisa diambil kapan saja. Oke, itu yang penting untuk tahap awal Anda bagi dulu kelompoknya. Dan anggota kelompoknya siapa saja, nanti instruksi berikutnya akan diberikan. Oke, baik. Ada tanggapan? Pak. Berarti satu kelompok 4 orang kan Pak? Itu untuk di grup mungkin saya udah bagi kami udah bagi kelompok juga Pak. Oke. Tinggal tambah. Siapa yang ikut aja boleh gitu Pak ya? Boleh. Oke, baik. Pak, kalau izin tidak ada. Pak. Oke. Boleh lebih dari 4 orang nggak Pak kelompoknya? Enggak, karena jumlah keseluruhan kan 37. Jadi kalau 37 bagi 4, jadi berapa? 9 kelompok ya. Kelompok, Ya. berarti satu kelompok ada yang 5 orang, Pak. Satu kelompok berarti ada yang 5 orang. Kan mungkin dipecah orangnya kan?
Ya Pak. Bahasa lain dibelah itu. Jadi ya udah kalau misalnya dia mau masuk kemana, udah beruntunglah dia kan itu. Baik Pak. Oke. Yang lain nanti menyusul untuk kita siasatilah seperti apa. Yang penting untuk kemaslahatan kita bersama. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Harapannya berarti keseluruhan nanti tercover. Harapannya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Tetap malas yang semangat. Gimana, Pan? Kita sedang direkam.